Laporan praktikum isolasi DNA dan teknik PCR. Dengan anggota yaitu 1. Ajeng Sunistewati, 2. Runeha Safitri, dan 3. Wela Dwi Lestari. Tujuan praktikum isolasi DNA dan teknik PCR. Tujuan pertama, memahami metode isolasi DNA. Kedua, mampu mengerjakan isolasi DNA sesuai prosedur dengan sampel DNA diambil dari sel epitelial mulut. Dan terakhir ketiga, memahami dan dapat melakukan teknik PCR menggunakan DNA manusia. Alat-alat yang dibutuhkan dalam isolasi DNA epitel. 1. Batang kayu. 2. Timbangan digital. 3. Tabung mikrosentrifus. 4. Beker. 5. Waterbath. 6. pH meter. 7. Kertas absorben. 8. Tabung reaksi. 9. Spidol. 10. Vortex. 11. Mikrosentrifus. 12. SDS, 13 pipet mol. Bahan-bahan isolasi DNA epitel. 1. Minuman isotonik. 2. Stok proteinase K. 3. EDTA. 4. NaCl. 5. Tris. 6. Aquades. Dan 7. Etanol dingin. Tahap-tahap isolasi DNA epitel. Tahap pertama yaitu mengumpulkan sel-sel. Dilakukan dengan cara pertama, gosok pipi bagian dalam menggunakan batang kayu selama kurang lebih 30 detik. Ini catatan penting, jangan ditelan. Kedua, ambil minuman isotonik, kemudian kumur-kumur minuman isotonik tersebut sebanyak kurang lebih 10 ml, sekaligus menggosok pipi selama 1 menit. Hasil berkumur ini jangan ditelan, tetapi keluarkan ke dalam beaker glass ini yang menjadi larutan sel epitel yang akan diisolasi DNA-nya. Pemecahan sel atau lisi sel dan pencernaan protein. 3. Atur temperatur 560 Celcius pada waterbath. 4. Ambil 1,5 ml larutan sel epitel menggunakan pipet mor, kemudian masukkan ke dalam tabung mikrosentrifus. 5. Masukkan tabung mikrosentrifus dalam mesin sentrifus selama 30 detik pada kecepatan 10.000 rpm dan digunakan sampel orang lain sebagai penyeimbang hasil sentrifus yang didapat. Sepernatan dibuang, kemudian ditambahkan larutan sel lagi. 6. Langkah 5 dan 6 diulang sebanyak 2 kali agar endapan atau pilet yang terbentuk semakin banyak. 7. Kemudian tambahkan 1 ml buffer tris EDTA ke dalam tabung mikrosentrifus. 8. Tabung mikrosentrifus di vortex selama 30 detik sampai endapan hancur. 9. Selanjutnya tambahkan 500 liter proteinase dan masukkan ke dalam waterbath selama 10 menit. Selanjutnya yang ke-10, masukkan 100 NaCl 2,5 molar ke dalam tabung mikrosentrifus, kemudian aduk isi tabung agar tercampur dengan cara membolak-balikan tabungnya. 11. Pindahkan semua isi tabung mikrosentrifus ke tabung lain yang bersih dan kering. 12. Pelan-pelan tambahkan 1 ml etanol dingin untuk mengendapkan atau menggumpalkan DNA agar terlihat jelas batas. Biarkan selama 5 menit. 13. DNA akan menggumpal di antara batas buffer dan etanol. Terlihat ada yang melayang seperti benang putih. 14. Ambil DNA menggunakan batang kaca atau besi, taruh di tabung sentrifugas kecil yang bersih. Gunakan tisu bersih untuk menghisap sisa etanol. Yang ke-19 yaitu simpan tabung mikrosentrifus kecil di lemari pendingin pada suhu di bawah 0 derajat Celcius. Alat-alat yang dibutuhkan dalam isolasi DNA dari darah. Pertama, waterbath. Kedua, vortex. Ketiga, tabung mikrosentrifus. Keempat, kertas absorben. Kelima, mikrosentrifus. Dan terakhir keenam, pipet tetes. Isolasi DNA epitel. Bahan-bahan: 1. Darah 1 cc. 2. Isopropanol. 3. Larutan nukleolisis. 4. Larutan RNase. 5. Larutan sel lisis. 6. Larutan rehidrasi DNA. 7.
antikoagulan, 8-70% etanol, 9 larutan protein precipitation. Tahap-tahap isolasi DNA darah. 1. Gunakan tabung mikrosentrifus 1,5 ml yang steril, kemudian isi dengan 1 mg antikoagulan dan masukkan 1 ml darah ke dalamnya. 2. Goyangkan tabung mikrosentrifus perlahan agar darah dan antikoagulan bercampur dengan baik. 3. Gunakan 1 tabung mikrosentrifus steril lagi, lalu masukkan 900 mikroliter larutan sel lisis. 4. Ambil 300 mikroliter darah dari tabung mikrosentrifus pertama, masukkan ke dalam tabung kedua, bolak-balik tabung 5 dan sampai 6 kali supaya campurannya tercampur baik. 5. Inkubasi tabung mikrosentrifus kedua selama 10 menit pada temperatur ruang bolak-balik tabung 2-3 kali. Keenam, sentrifugasi tabung pada kecepatan 13.500 rpm selama 2 menit pada temperatur ruang. Ketujuh, supernatan dibuang sebanyak mungkin atau hati-hati jangan sampai pelet putih ikut terbuang. Sekitar 10-20 pi1 cairan residu akan tertinggal dalam tabung tersebut. Kedelapan, tabung di-vortex dengan kuat selama 10-15 detik agar sel-sel darah putih tersuspensi kembali. Kesembilan, tambahkan 300 pi1 larutan nuklei lisis ke dalam tabung tersebut. Di langkah ke-8 kita lihat. Kemudian campurkan dengan menggunakan pipet sebanyak 5-6 kali untuk melisiskan sel-sel darah putih, lalu larutkan menjadi viskous, menjadi kental. Jika terlihat gumpalan, maka inkubasikan tabung pada 37 derajat Celcius sampai gumpalan tersebut larut. Selanjutnya dinginkan pada temperatur ruang. Ke-10, tambahkan larutan atau protein precipitation sebanyak 100 pi1 ke dalam larutan di langkah 9. Lalu nyalakan vortex dengan kuat selama 10-20 detik. Gumpalan protein yang kecil mungkin akan terlihat. 12. Pindahkan supernatan ke dalam tabung Eppendorf steril yang diisi 300 mikroliter isopropanol. 13. Tabung dibalikan perlahan-lahan supaya larutan bercampur sehingga akan terlihat massa seperti benang-benang putih atau DNA. 14. Sentrifugasi pada kecepatan 13.500 rpm selama 1 menit pada temperatur ruangan sehingga DNA akan terlihat sebagai pelet kecil yang putih. 15. Supernatan dibuang kemudian ditambahkan 300 mikroliter 70% etanol. Bolak-balikan tabung perlahan beberapa kali untuk mencuci pelet DNA, lalu sentrifugasi lagi seperti pada langkah 14 di atas. 16. Aspirasikan etanol menggunakan pipet. Kemudian letakkan tabung secara terbalik di atas kertas absorben dan keringkan di udara selama 10-15 menit. Tambahkan 100 mikroliter larutan rehidrasi DNA, kemudian DNA dihidrasi dengan menginkubasi tabung pada 65 derajat Celcius selama 30-60 menit secara periodik. Campurkan larutan dengan cara menepuk tabung perlahan. Hasil praktikum isolasi DNA epitel dan DNA darah bisa dilihat pada gambar tersebut dengan keterangan 1 standar, 2 darah, 3 epitel Juwita, yang keempat epitel Rika, yang kelima darah kelompok Ayu atau Yulia, yang keenam epitel milik Ayu, yang ketujuh epitel milik Yulia. Hasil yang didapat dalam pita hasil PCR DNA sampel. Sumur 3, sumur 4, dan sumur 6. Jarak band sumur 3 yaitu 2,6, sumur 4 jaraknya 2,6, sumur 6 jaraknya juga 2,6. Sumur 3 panjang DNA-nya 494, sumur 4 panjang DNA-nya 494, dan sumur 6 panjang DNA-nya 494. Selanjutnya adalah pembahasan. Awalnya pelet yang
terbentuk hanya sedikit, tetapi setelah ditambahkan larutan sel epitel dan disentrifus beberapa kali, terbentuk endapan atau pelet berwarna putih di dasar tabung yang semakin banyak. 2 supernatan seharusnya dibuang sebanyak mungkin dengan hati-hati agar pelet atau endapan tidak ikut terbuang. Bila tidak banyak supernatan yang terbuang, maka saat proses selanjutnya volume larutan dalam tabung akan semakin banyak. 3. Hasil akhir didapatkan endapan atau pelet coklat di dasar tabung, kemudian sampel disimpan dalam lemari pendingin untuk proses di waktu praktikum selanjutnya. Kesimpulan dari hasil praktikum di atas diperoleh. Pada marker, batas-batas pitanya tidak terlihat jelas sehingga tidak terlalu dapat dibedakan batas pita yang satu dengan batas pita yang lainnya. Hal ini kemungkinan disebabkan karena waktu elektroforesis yang terlalu singkat, kurang lebih 1,5 jam. Seharusnya untuk mendapatkan hasil yang baik diperlukan waktu kurang lebih 4 jam. Pada sampel, pita-pita tampak pada sumur 3, 4, dan 6. Di masing-masing sumur hanya ada saat pita yang terlihat jelas. Hal ini disebabkan oleh kesalahan praktik dalam memproses sampel, baik saat pertama kali mengisolasi DNA atau pada saat menyiapkan sampel untuk masuk proses elektroforesis. Jarak yang diukur dari batas sumur sampai pada pita di sumur 3, 4, dan 6 adalah sama, yaitu sekitar 2,6 cm. Dari grafik hasil VCR standar DNA didapatkan persamaan, yaitu Y sama dengan 14461E pangkat min 2,18 kali. Dihasilkan rumus ini digunakan untuk menghitung panjang DNA sampel, sehingga didapatkan panjang DNA pada sumur 3, 4, dan 6 adalah 494 bb. Prosedur-prosedur ketiga yang harus diperhatikan. Pertama, gunakan APD saat melakukan praktikum seperti jas lab, masker, dan sarung tangan. Kedua, perhatikan harus lebih berhati-hati dalam melakukan isolasi DNA dan mempersiapkan sampel agar hasil yang didapat baik. Ketiga, pada saat melakukan elektroforesis diperlukan ketepatan pengukuran dan ketelitian praktikan serta waktu yang dipakai dalam menjalankan elektroforesa harus kurang lebih 4 jam agar marker dan sampel yang dihasilkan baik. Dan terakhir, selalu patuhi tata tertib yang ada di laboratorium. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.